Berarti masalah itu sebetulnya sebelum kepala desa datang ke sini dan mengambil kemudian esok harinya hari Sabtu mengambil rekom, sebenarnya sudah ada masalah ya? Sudah ada masalah. Sudah ada masalah. Apa ya biar kami semua juga mengetahui ini biar tidak menjadi drama misteri itu apa ya? Jadi tanggal 9 Juli beliau itu ngebel saya kalau saya diajak ke Jakarta. Tanggal 9 Juli. 9 Juli. Nggih. Jauh sebelum kepala desa datang malam itu. Nggih. Saya masih ingat karena di sini ada WA saya. Kemudian terjadi diskusi sampai dengan tanggal 11. Pada saat itu saya diajak ke Jakarta oleh beliau nelpon kalau beliau itu ditinggali di DPP Jakarta. Yeah. Karena sebenarnya sudah ada konflik antara saya juga di internal Gerindra. Pada saat itu beliau ini jangan bilang sama siapa-siapa. Tapi saya kan tidak bisa, saya tetap bilang sama Ketua DPC Gerindra. Yeah. Ini kok saya dikabari sama Pak Mugi ke Jakarta, ini bagaimana saya ikut ke sana apa tidak? Yeah. Yang dari DPC Gerindra itu menjawab bahwa nak ditimbali DPPY pasti saya tahu. Pak Mas Kuring ya? Bilang seperti itu. Ya terus sebaiknya saya ke sana enggak? Beliau bilang enggak usah aja gitu. Yeah. Nah pada waktu itu karena Pak Mugi bersikeras mengajak saya ke Jakarta, saya bertanya urusannya apa. Nah, beliau mengatakan bahwa ini adalah urusan gajah sama gajah. Gajah sama gajah. Saya akan menjadi penengah. Biasanya beliau seperti itu. Okay. Enggak, intinya apa? Itu sebenarnya di DPC yang lain juga diperlakukan seperti itu, kata Pak. Diperlakukan seperti itu bagaimana? Ya rekomnya masih ditahan. Okay. Akhirnya DPC itu dipanggil ke DPP Gerindra untuk mengambil rekom maksudnya. Yeah. Dan anak rekomnya kan 2, saya bilang gitu. Ya itu yang menang kan DPP. Yeah. Seperti itu. Saya mengatakan begitu karena sebenarnya saya sudah tahu kalau rekom DPC sudah jadi, tinggal tarik menarik tadi. Finansial benar-benar siap apa enggak istilahnya itu gitu. Nah saya kan tidak mau ke Jakarta loh, wong yang kita ajak kerjasama itu kan DPC. Yeah. Saya bilang gitu, saya ngasih ngomong ekstrim sama beliau, Pak jenengan itu siapa, saya itu siapa, jenengan itu bukan asli kader Gerindra, saya juga bukan asli kader Nasdem. Yeah. Kita kan nunut, ini namanya adu domba. Tapi beliau bersikeras tetap, saya pokoknya lebih lugu Bang Sugi namanya. Bang Sugiono itu orang yang dimintai tolong beliau di DPP Gerindra. Nah, pada saat itu memang kebetulan om saya punya acara sehingga saya tidak mau ke Jakarta. Tapi memang asli saya tidak mau karena saya juga ngestoake Dewi DPC. Tidak usah, kalau itu ada DPP yang memanggil pasti DPC tahu. Ini tidak ada gitu. Itu salah satu komunikasi yang tidak berjalan baik antara atau ada masalah lain. Jadi asal-asalnya itu walaupun saya sudah tanda tanya dalam hati saya lama tentang ya maaf saya memberikan penilaian lah karena pasangan saya kan saya harus memberikan penilaian. Yeah. Nah pada saat itu beliau kan kemudian ke Jakarta, kemudian pulang. Jadi kalau tidak salah berangkat Jumat, pulangnya hari Senin. Tanggalnya saya lupa. Yeah. Juni ya gitu. Itu Juni. Juni ya, masih Juni. Nah, saya dapat berita pada saat itu kalau hari Senin beliau juga mau menemui Ketua DPC Gerindra. Yeah. Untuk memperlihatkan kesiapannya, kesiapan finansial tadi. Ya, itu waktu itu saya inten sama Partai Gerindra yang resmi di DPC sama di DPC, saya inten sekali. Nah, karena saya tidak ikut ke Jakarta, mungkin beliau tidak berkenan dan saya juga bersih tegang leher karena perbedaan persepsi.
persepsi karena Kiai tidak harus ke DPP karena tadi dari Pak Mas Kuri tadi. Dan beliau kita pokoknya ke sana gitu. Nah setelah pulang beliau itu udah mulai mendistorsi saya. Masalah terjadi sejak itu ya? Atau sebelumnya juga ada? Belum, jadi Belum, mulai itu ya? Mulai itu. Jadi beliau itu WA adik saya dikirimkan ke saya, wah ngomongnya nggak enak, kasar-kasar. Malah ada beberapa yang itu ada yang dihapus, mungkin setelah berpikir terlalu kasar, bukan seperti itu. Nah, itu dilakukan lagi juga kepada tim yang mestinya dekat sama saya. Dikatakan lagi kepada orang yang justru mempertemukan saya dengan beliau. Akhirnya mereka juga memanggil saya. Kok gini nih gimana Kiai? Mendistorsi bagaimana Kiai? Jadi begini, antara lain ya itu saya suruh bergerak tidak mau. Setiap kali saya WA selalu saya ada acara, selalu ada acara begitu. WA kepada saya. Iya. Itu beliau bilangnya sama tim yang mendampingi saya. Oh iya. Oke. Dalam hal ini adalah teman HPP. Ya, karena tim itu hadir di Mugi Ali karena saya, kan otomatis bilang sama saya. Otomatis bilang sama saya. Pokoknya itu nih kan seperti itu. Kok ada komunikasi yang Tidak sehat. tidak sehat gitu? Saya bilang, ini persoalan saya gerak atau tidak gerak. Sebenarnya bulan Ramadan itu bulannya Juli apa apa? Iya. Bulan Ramadan itu sudah ada pertemuan antara tim Gerindra dengan Nasdem. Pada saat itu disepakati bahwa kita bergerak ketika tim terbentuk, anggaran juga sudah ditetapkan. Iya. Karena selama anggaran itu belum ditetapkan dan tim belum terbentuk, maka saya tidak bisa bergerak. Iya. Karena terus terang memang beliau itu sejak awal menanggung biaya ini 100%. Pak Mugian. Iya. Iya. Ya dari masalah ketidaksepahaman ke Jakarta, kok efeknya sedemikian panjang, distorsi dan lain-lain. Jangan-jangan ada hal-hal lain. Ya, saya hanya menduga-duga karena ini adalah persoalan internal keluarga Gerindra. Yang saya pahami pada saat itu bahwa Pak Mugi itu tidak sepaham dengan Gerindra di DPC dan DPD yang notabene adalah partai yang mengusung beliau. Bypass itu. Nggih. Tidak sepaham karena Pak Mugi langsung ke DPP. DPP. Sehingga DPC dan Dilangkai. itu ada masalah di situ awal. Nah, saya memahaminya seperti itu. Bahkan ketika Rekom ini turun kan juga tidak melalui DPD. Dan ini saya yakin ketua DPD-nya tahu, ketua DPC-nya juga paham. Seandainya sekarang itu dia hanya pura-pura tidak tahu saja. Injih. Sehingga ketika ambil Rekom Gerindra itu sebetulnya sudah ada masalah. Sudah ada masalah. Sudah ada masalah yang hari-hari sebelumnya meninggal. Ya. Jalsah mengusulkan Pak Mugi dan Yai Ali Masyun. Di dalam perjalanannya kan pisah karena masalah yang Yai sebutkan tadi, finansial, komunikasi lain-lain. Di dalam proses pisah itu kemudian bagaimana Yai? Apakah ada persaingan antara Yai dan Pak Mugi kaitan dengan di Gerindra atau bagaimana di prosesnya? Jadi itu kan begini, jalsah itu diadakan adalah untuk membuktikan bahwa Mugi Ali itu banyak dukungan. Iya. Dukungan dari para ulama di jalsah. Sekali lagi, Mugi Ali. Iya. Mugiono dan Ali Maksud. Diharapkan setelah ada dukungan seperti ini diinformasikan ke DPP PDIP itu bisa berpengaruh
Karena beliau selalu berkata bahwa nanti Rekom PDIP akan turun ke kami. Beliau Pak Mugi. Nah, itu dikuatkan, panggung kita kuasai pada saat itu. Ada jalsa, disuruhkan HPPN, paguyuban kepala desa, BPD, ya itu kan. Semua itu adalah nanti akan diinformasikan ke Jakarta. DPP. Ini loh bentuk dukungannya. Dukungan real. Bukan real. Gitu. Sehingga Rekom biar turun. Ternyata kan tidak. Nah, dalam perjalanannya sekali lagi saya sampaikan, karena saya berpasangan beliau, tentu dalam perjalanan ini juga kan ada penilaian-penilaian dari saya, ada kemudian mungkin perbedaan pendapat, gitu kan? Sehingga sebenarnya fase itu sudah pernah Mugi Ali wis putus mandek setelah jalsa dan perjalanan. Nah, putus mandek itu karena saya sudah merasa tidak betah dengan beliau. Kenapa saya tidak betah? Jadi apa yang informasi yang dari beliau itu kok saya pahami banyak kebohongan. Contoh, beliau itu mengatakan, oke, pokoknya persoalan di Nasdem beres, Pak Alma itu kawan saya. Saya kan ayem, alhamdulillah, saya punya pimpinan langsung beresi. Tapi selang beberapa bulan ternyata juga dari Nasdem juga manggil saya. Artinya apa? Ya harus ada bargaining dong, yang kami itu mengeluarkan Rekom gitu. Itu saya maknai wong yo ning kene kelarnya yo kehadiran saya kok kemarin sudah bilang beres. Gitu loh. Termasuk di Gerindra juga begitu. Ketika kami menghadap ke DPD Gerindra sama beliau, sebelumnya juga beliau semua Gerindra beres pokoknya. Saya bangga itu. Tapi ternyata juga harus menghadirkan saya. Maka ketika kemudian kami bertengkar istilahnya dan sudah sampai pada klimaks, itu kan kemudian Gerindra itu meminta saya bagaimana kalau ini nanti penjenengan diusulkan lagi untuk menjadi calon dari Gerindra. Bukan dengan Pak Mugi? Bukan, sudah bukan. Nah, fase ini aku tanggane lalu itu pasti Pak Mugi juga tahu. Jadi artinya bahwa saya kalau dibilang menurut beliau tidak tahu itu pura-pura saja. Tahu pada saat itu. Sehingga pada saat itu kan semacam terjadi persaingan antara saya dengan Pak Mugi dalam rangka merebut Rekom dari Gerindra dan Nasdem. Jadi masalahnya bukan setelah Rekom. Bukan. Jadi Rekom sudah masalah. Nah, kenapa saya melihat beliau kok tidak baik? Termasuk beliau juga bercerita kalau sering WA saya, sering telepon saya. Sampai bosan katanya dia WA saya, karena ketika WA saya diajak kemana-mana selalu saya mengatakan ini ada acara, saya ada acara, selalu mengelak gitu loh. Pernah memang ada satu kali justru malah ketemu langsung, saya diundang, ini pendukung Mendit saya itu di tempat Pak Sapuji atau apa itu di Dempet gitu. Waktu itu karena hari raya mau bener-bener saya punya acara, pangapunten Pak Mugi wonten acara itu. Kemudian yang lain kapan lupa saya. Salah 2 kali saya tidak bisa ikut beliau. Beliau pada saat itu sudah mengagendakan untuk mengumpulkan tokoh-tokoh di Guntur. Juga bilang sama saya, insya Allah saya siap, tapi terus ada corona itu. Gitu loh. Tapi beliau karena seperti itu, bilangnya sering WA saya, sering nelpon saya, alasannya selalu saya ada acara. Saya sampai bosen saya WA beliau, kan seperti itu. Nah itu sebenarnya ada hal. Jadi pada saat sebelum Ramadan, pada saat itu beliau itu nembung sama saya, saya ini kebetulan kekurangan uang untuk kepentingan Rekom. Saat itu seperti itu, entah untuk biaya apa, ini masih kurang. Nah, saya tolong penjenengan minjami saya 3 hari saja.
3 hari saja. Nanti saya kembalikan uang 150. Lu kok hari ini, besok bisa enggak Pak? Harus hari ini. Pada saat itu Masya Allah, saya 2 jam mungkin cari kesana kemari, apa yang saya punya saya ngasih, cari utangan lah pada saat itu karena hanya sehari, gitu kan. Akhirnya jadilah saya menyediakan uang 150 pada saat itu. Beliau janji pada saat ini WA-nya masih. Nah, beliau janji kalau mau mengembalikan 3 hari. Tak golek-golek. Nah, setelah itu pas itu ada pertemuan HPPN itu untuk koordinasi di rumah beliau, saya serahkan banyak saksinya itu. HPPN apa ya? HPPN itu adalah gerakan yang kami bangun bersama Pak Mugi, namanya Halakoh Penggerak Perempuan Nahdi. Oh iya. Waktu itu kan sudah mulai mengerucut, mengkristal, mulai mengarah kepada pembentukan Korcam, Kalau saya menangkap di dalam wawancara saya sebelumnya juga di sini, Yai kan menyebut masalah yang sangat prinsip. Betul. Prinsipnya karena tidak memegang ucap atau bagaimana ya yang prinsipnya? Saya teruskan ceritanya. Ketika itu karena saya pinjam dan beliau janji 3 hari, saya nagih lewat WA lagi. Jadi ketika saya pinjami, nagih tanggal 17 yang saya kembalikan. Oke. Setelah tanggal 17 sama 18, dia WA juga enggak, belum siap juga enggak. Ini apa beliau lali atau apa? Akhirnya saya WA, sing pengin nika pripun? Napa ditagih niku kula isin. Kula ngoten. Oh nggih, mangke tanggal sekian. Kok enggak salah dia tanggal 23. Setelah saya tunggu tanggal 23, juga enggak ada kabar sama sekali. Boro-boro misalnya minta maaf belum bisa, enggak sama sekali. Akhirnya kan setelah selang 2 hari saya harus nagih malih. Pripun niku? Nika saya khawatir ini akan mengurangi kredibilitas kita, karena yang saya tak utangi tahu persis bahwa ini adalah untuk kepentingan itu oleh penjenengan dan seperti itu. Seperti itu. Nah, dia waktu itu berjanji tanggal 30. Nah, setelah tanggal 30 juga nggak ada lagi kabar itu, sehingga tanggal 1 atau 2 di bulan berikutnya saya WA lagi. Ya, beliau malah ngirimi saya dialognya staff beliau sama orang yang kayaknya ditagih uangnya oleh beliau. Mulai saat itu saya tidak berani WA beliau, karena istri saya, Mas, WA aku tidak ada nagih hutang, wong sampeyan itu calon wakil. Dan beliau sudah tidak nyinggung-nyinggung itu lagi. Itu. Nah, itu kan saya pikir begini, kok ora ono tembunge. Padahal saat itu benar-benar saya dalam kondisi masyarakat. Karena memang sebenarnya jalsah itu yang biayai kan saya 100%. Yang semula beliau menanggung 100%, tetapi jalsah kemudian saya juga diutangi. Jadi saya katakan ini sangat prinsip dan sangat rahasia. Masuk masalah utang ini begitu omong. Saya sebelumnya bertanya ke Pak Mugi kaitan dengan alasan pisah, tetapi beliau mengatakan benar-benar tidak tahu. Sebelumnya sudah tahu ya? Sudah tahu. Jadi saya sama pengurus Gerindra itu sudah menyampaikan surat permohonan untuk permohonan saya pisah. Apa istilah pernyataan pisah sama Pak Mugi. Saya minta maaf. Sebentar ya, ini juga menyambung dengan ini. Saya bacakan. Sampai saat ini tidak bisa diklarifikasi. Sampai saat ini kami belum melihat surat pengunduran diri beliau. Sementara Yai tadi mengatakan di surat ke DPC Gerindra sudah bisa.
Dan sampai hari ini kami juga belum melihat surat pengunduran dirinya beliau. Toh dengan demikian saya juga tidak punya rasa suudzon sama beliau. Tak anggap ini sudah selesai. Jadi begini, persoalan ini kalau saya sudah tidak untuk pasangan dengan beliau, sebenarnya beliau tahu. Pertama lewat jalsa, karena jalsa itu rapat beberapa kali. Yang kedua secara resmi, kemudian saya kan memang mengirim surat ke DPP. Pada saat itu saya titipkan ke DPD untuk dibawa ke DPP. Surat ke DPP, Saya titipkan ke DPD, yang isinya adalah pengunduran diri. Pengunduran diri. Ya kan saya tidak tahu apa sudah sampai sana apa belum, saya tidak tahu. Nah, waktu itu memang wah ini ada yang kurang, bilangnya seperti itu. Jadi Yai memang sudah kirim surat pengunduran diri, bukan blurut tiba-tiba. Bukan. Jadi hanya secara formal sampai sana kan saya belum tahu karena dibawa oleh DPD. Tapi bahwa DPD adalah tahu kalau saya mau pisah sama Pak Mugi itu iya. DPD pasti tahu, DPD juga pasti tahu. Iya. Dan saya yakin karena memang faktanya belum sampai ke Pak Mugi, mungkin beliau bisa berkata kalau tidak tahu alasannya. Tidak.